Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunovianti dengan NIM 2104234. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, SHP MTA. Dengan materi pemberdayaan masyarakat miskin menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kemiskinan merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin adalah strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui analisis berbagai program pemerintah serta literatur akademik, penelitian ini mengkaji pendekatan pemberdayaan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu strategi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses untuk memampukan individu atau kelompok yang kurang berdaya agar dapat mengakses sumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat miskin dapat memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Namun, efektivitas dan dampak dari program-program tersebut masih perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan dampak dari program-program pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia, serta mengkaji keterkaitan dan implikasi dari program-program pemerintah terkait. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan masyarakat miskin agar dapat keluar dari lingkungan kemiskinan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, pengembangan keterampilan dan kewirausahaan, serta penyediaan akses permodalan. Pemberdayaan masyarakat miskin memiliki beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, partisipasi. Masyarakat miskin harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemberdayaan. Yang kedua, keberlanjutan. Program pemberdayaan harus dirancang agar dapat berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Yang ketiga, kemandirian. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah untuk mencapai kemandirian masyarakat miskin. Strategi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat miskin, antara lain, yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Yang kedua, yaitu pengembangan ekonomi lokal, membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, penguatan kelembagaan, membentuk dan memperkuat kelembagaan masyarakat miskin seperti kelompok usaha bersama atau KUB dan koperasi. Yang keempat, yaitu advokasi dan networking, membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan akses terhadap informasi, permodalan, dan pasar. Analisis program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin, antara lain. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH, memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, memberikan akses terhadap layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin. Yang ketiga, program Keluarga Usaha Mandiri atau PKUM, memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Yang keempat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. PNPM adalah salah satu program terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. Selanjutnya, yaitu analisis program pemerintah menunjukkan bahwa program P2LEP memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu program ini memiliki dimensi prinsip pokok yang meliputi prinsip
keterpaduan, kepercayaan, kebersamaan, kemandirian, ekonomis, dan berkelanjutan. Kedua, program ini memiliki kriteria kegiatan yang meliputi pembentukan kelompok berdasarkan kebutuhan, penghimpunan tabungan, dan pengembangan usaha produktif. Berdasarkan analisis terhadap program-program tersebut, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, program-program tersebut telah membantu banyak masyarakat miskin untuk keluar dari lingkungan kemiskinan. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain, yang pertama yaitu pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini fokus pada identifikasi dan pengembangan aset yang dimiliki masyarakat miskin, baik aset fisik, manusia, sosial, maupun finansial. Yang kedua, pendekatan berbasis kelompok. Pendekatan ini mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat miskin untuk saling membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pendekatan berbasis kewirausahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat miskin agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Yang keempat, yaitu pendekatan berbasis gender. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai agen perubahan dalam mengentaskan kemiskinan. Analisis efektivitas program. Studi oleh Alates et al. 2012 menunjukkan bahwa PNPM berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan infrastruktur daerah pedesaan. Namun, tantangan seperti korupsi dan kapasitas manajemen lokal masih menjadi kendala. Menurut Soeharto, PKH telah berhasil meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, perluasan cakupan dan peningkatan mekanisme pemantauan masih diperlukan untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Analisis faktor keberhasilan. Yang pertama, partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting untuk keberhasilan program pemberdayaan. Menurut Mazuri dan Rao tahun 2013. Yang kedua, menurut Uang 2012, dukungan pemerintah. Dukungan yang konsisten dari pemerintah, baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan, merupakan faktor kunci lainnya. Analisis tantangan. Yang pertama, menurut Olken tahun 2007, korupsi dan penyalahgunaan dana. Korupsi dan penyalahgunaan dana, program pemberdayaan seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Yang kedua, menurut Gugarty dan Kramer tahun 2008, kapasitas manajemen lokal. Keterbatasan kapasitas manajemen di tingkat lokal dapat menghambat efektivitas program. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Program-program seperti PNPM dan PKH telah menunjukkan hasil positif. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah adalah faktor-faktor utama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis paguyuban dengan pola keterpaduan berhasil dengan baik. Program P2LEP memiliki dimensi prinsip pokok dan kriteria kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.